ini perlu satu angle yang kita awali dengan apa yang disebut dengan muraqabah. Jadi ada satu makom tahap ketika seseorang mengenal istilah ini, muraqabah. Muraqabah ini jadi muraqabah ini dari segi proses ya, muraqabah itu sebenarnya Allah Raqib. Allah Maha mengawasi. Maka ketika seseorang meyakini bahwa Allah Maha mengawasi, lalu apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita tahu bahwa Allah Maha mengawasi kita? Nah, secara syariat itu berarti isinya adalah ikhtiar. Ketika ikhtiar, maka seluruh elemen-elemen yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai mata, telinga, pikiran, akal, ini bergerak. Termasuk kita mulai mempertanyakan bagaimana seharusnya bermuraqabah dengan Allah. Dari awal lalu kita berpikir ada satu point of view di sana yang menggerakkan alam pikiran kita. Saya harus, dalam dua tanda petik ini, aku harus mengintai Allah supaya Allah tidak lepas dari pandanganku. Dan ini awal dari segi syari'nya seperti itu. Lalu muncullah proses-proses kesadaran yang diungkapkan oleh Rasulullah pertama kali. Ya, muraqabah itu sebenarnya semacam metode. Ini metode muraqabah, ini metode apa untuk melaksanakan al-ihsan kita yang disebut anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau nggak mampu, Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Metode ihsan supaya kita bisa memandang dan dipandang oleh Allah, itu adalah muraqabah pertama kali. Nanti setelah muraqabah ada yang namanya musyahadah. Setelah musyahadah baru ada namanya ma'rifah. Itu menurut cara pandang akademik. Kalau saya menyebut cara pandang akademik berarti menurut syariat gitu. Ya, menurut syariat, menurut cara pandang akademik. Lalu ada urutan-urutan silabi di dalam proses kita bergerak di dalam diri kita. Nah, seseorang bermuraqabah kemudian yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa dia sedang dipandang oleh Allah. Kalau Allah memandang, berarti memandang dengan matanya. Mata adalah wakil dari seluruh ekspresi asma, af'al, sifat. Jadi
soal pandangan, maka Allah memandang dengan pandangannya, maka memandang dengan asma, af'al, sifat. Totalitas ini kalau seperti kita memandang satu objek, maka mata kita mewakili nama kita, kinerja kita, dan karakteristik kita. Maka ketika sekutu bunga itu dipandang oleh tukang bunga, maka yang dia pikir adalah berapa nih saya jual ini, kalau bisa untung nggak saya? Itu karena karakteristik nama dia adalah tukang bunga, pekerjaannya ya bisnis bunga, sifat-sifatnya terus menerus mengelola bunga untuk dijual. Tapi bagi orang yang sedang jatuh cinta, ketika melihat bunga, yang dia ingat adalah kekasihnya, sudah. Bisa nggak ini mewakili hatiku? Nah, itu namanya yang disebut pandangan Allah. Dengan mata ilahi itu memandang hamba, diekspresikan untuk mulai bagaimana Allah melindungi, menjaga, merahmati, semuanya memberi rezeki, diekspresikan oleh Allah dengan pandangan. Maka seseorang diperlukan kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan untuk dipandang. Sebenarnya kesiapan untuk dipandang. Ini namanya isti'dadul abdi. Ya. Siap nggak aku dipandang oleh dia? Kadang-kadang tidak semua orang siap dipandang oleh Allah. Ya Tuhan, kau memandang gua, mau lari saja gitu. Kesiapan untuk dipandang oleh dia, untuk pantulan-pantulan dan hamparan. Contoh, kalau kita kepengen dipandang oleh sifat maha mencukupinya Allah, maka seseorang harus siap dengan sifat hamparan akhirnya. Kalau Anda kepengen dipandang dengan kemuliaan Allah, Anda harus siap dengan rasa hina dinamu. Kalau kita siap dipandang dengan maha kuatnya Allah, ya kita harus merasa lemah di hadapan Allah. Itu bentuk yang saya sebut tadi sebagai bentuk keharmoni, keserasian, keselarasan dengan Allah yang disebut al-muwafaqah. Al-muwafaqah billah, ya, berserasi dengan Allah. Itu bentuk kesiapan seorang hamba ketika dipandang. Nah, maka karena ini seseorang sedang menyiapkan diri untuk dipandang, maka kurvanya adalah naik. Nah, seperti ini. Ketika kita sedang menyiapkan diri, kita di sini, kita sudah ingin naik untuk bertemu kepada yang memandangku, Allah. Ini berbagai proses yang disebut kalau dalam dunia sufi al-mujahadah itu di sini. Mujahadah itu proses perlawanan, perang melawan hawa nafsu kita, melawan diri sendiri kita itu. Terus ini kan bentuk kesiapan kita untuk siap dipandang. Sekarang begini, kalau Allah memandang kita dengan nurnya, cahayanya, mata cahayanya, kalau kita nggak siap, kita bisa terbakar, lalu berubah menjadi nar, namanya neraka. Orang kafir itu kenapa masuk ke dalam neraka? Karena dia memang tidak sama sekali siap sama sekali untuk dipandang oleh Allah. Begitu dipandang, api yang menjilat. Tetapi kalau orang beriman, ketika dipandang dia siapkan cermin yang bersih untuk dipantuli oleh cahayanya.
Maka itu yang disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu cahayanya Allah memantul pada cermin menumbuhkan cahaya baru. Itu namanya cahaya di atas cahaya, itu seperti itu. Mungkin kita pernah berpikir, ya apa ya cahaya di atas cahaya itu ya? Cahaya itu adalah nurun, cahaya Allah memantul kepada isti'dadul abdi, kesiapan hamba untuk dipantuli. Mas saya sudah siap, Pak. Cermin saya sudah lama. Tapi cermin kita buram tiba-tiba. Program muncul cahaya. Ada lagi saya sudah siapin cermin. Tidak tahunya cerminnya retak-retak. Ini kok kemana-mana ini? Hatiku ini. Ada lagi cahaya, cerminnya disiapkan, cerminnya terbalik ternyata. Sama sekali nggak kelihatan. Ada lagi dia siapin cerminnya dari samping cahaya. Oh, ini metodologinya salah ya. Orang semangat belajar Islam, metodologinya salah. Jadi teroris ya. Itu cerminnya dari samping kan? Mungkin dia meyakini kebenaran, tapi dari samping gitu, nggak kelihatan aturannya. Nah, orang beriman yang benar ya memang dari depan dan bersih. Ini istiadat mujahadah itu. Nah, ini perlu ada satu kesiapan yang antara lain pertama iktimat billah, tetap mengandalkan, menyandarkan semua, menggantungkan semua pada Allah. Itu bentuk ini. Yang kedua, husnudzon billah. Husnudzon, Anda harus husnudzon, dipandang oleh Allah dengan segala cintanya kepada kita. Lalu karena husnudzon Anda, Tuhan, aku rindu padamu. Tetapi sesungguhnya kerinduanku ini engkau dahului oleh cintamu kepadaku. Cintaku kepadamu ini sesungguhnya adalah cintamu kepadaku. Bukan karena aku mencintaimu lalu engkau membalas cintaku, tidak. Itu kan bentuk satu kepasrahan di hadapan Allah. Nah, ini namanya husnudzon billah. Anda istighfar harus husnudzon. Jangan sampai Anda istighfar berbalik mencurigai Allah. Kayaknya engkau belum ngampuni semua dosa aku itu kan. Ini kok ingat terus maksiat kemarin ini. Nah, itu namanya mencurigai Tuhan. Jadi harus husnudzon, karena Allah tidak suka dicurigai, apalagi disudzon. Nah, ini bentuk kesiapan. 1, 2, 3, lalu ar-rujuk. Ilallah, yang membalikan semua itu kepada Allah. Tuhan, aku ini bermuraqabah kepadamu, bukan karena aku, tetap karena engkau yang membuat aku tiba-tiba ini merasa engkau awasi, ya engkau sendiri, bukan aku ini. Harus begitu. Itu namanya ar-rujuk. Lalu kita kembalikan biar tidak ada apa klaim itu bahaya. Orang bisa menjadi radikal gara-gara klaim. Ini amalku, ini prestasiku, ini kebenaranku, ini ilmuku, ini berbeda. Meledos. Meledak, bisa meledak gara-gara. Itu namanya tidak iktimat billah, tapi iktimat bil amal, iktimat bil ilmi, iktimat bil karomah, iktimat bil hal. Ada banyak orang intimatnya pada pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Waduh, saya sudah memasuki alam lahul, Pak. Kayaknya dengan alam lahul ini semua atau yang dia. Atau dia
diberitahu makom dia yang tinggi oleh Allah, intimat pada makomnya tiba-tiba. Begitu dia intimat pada makom itu, dia anjlok, terdegradasi dia. Intimat itu tetap bilang. Nah, ini bentuk salah satu saja bentuk kesiapan kita kepada Allah. Lalu apa? Ya tentu lillah tadi. Lillah. Oke, ini sebenarnya ya darimu, bersamamu, bagimu Tuhan ketika aku bermuraqabah. Ini proses-proses yang kita siapin supaya menanjak, naik. Dari satu muraqabah ke muraqabah lain terus sampai begitu muraqabah. Tapi ini akan saya jelaskan di episode berikutnya. Anda mulai namanya musyahadah nanti. Musyahadah itu artinya menyaksikan Allah di sini. Ini proses tawajud, menghadap. Ini proses yang namanya muwajahah. Muwajahah itu arti kata lugawinya berhadap-hadapan. Anda, Gusti Allah, aku di hadapanmu, aku sendiri, gak ada siapa-siapa. Ini aku dan engkau. Yang suasana ini pernah digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ana wahidun fis sama, anta wahidun fis sama, wa ana wahidun fil ardh. Engkau yang satu di langit dan aku yang satu di bumi. Itu hanya untuk menggambarkan bagaimana proses musyahadah itu adalah seakan-akan tidak ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah kecuali Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kira-kira Anda ketika sholat Allahu Akbar, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada makhluk binatang-binatang, nggak ada semua. Allah hanya menciptakan makhluk cuma Anda sendiri. Anda masih punya pikiran berimajinasi yang lain nggak kira-kira? Oh, yang lain nggak ada. Yang ada ya Khalik sang pencipta ketika itu. Mestinya orang setelah Allahu Akbar itu ya seperti itu, musyahadah. Nah, ini begitu kita mendapatkan suasana musyahadah, disinilah ada satu forum Anda dengan Allah yang namanya forum ma'rifah. Ada majlis ma'rifah Anda dengan Allah. Ini proses Anda mengenal dunia hakikat sudah. Begitu Anda mengenal, ya Allah ternyata aku tadi bukan sebab. Di sini Anda masih mujahadah, merasa punya sebab. Kalau begitu saya siapkan, saya ini Tuhan, saya puasa, saya zikir, saya melawan, seakan-akan sayanya masih muncul. Begitu kita nyampe di sini, ya Allah, ternyata semua ini akibat darimu Tuhan. Engkaulah sebab segala. Di sini, ya. Jadi kalau ada para spiritualis atau sufi atau ulama yang mencoba masih mengatur Tuhan, dia belum kenal Tuhan. Gitu ya. Tuhan dengan doaku nanti engkau harus begini, Tuhan harus kayak gitu. Oh, belum kenal Tuhan. Maka itulah Abu Yazid Al-Bustami. Semua itu mengalami perjalanan seperti itu. Dulu aku menyangka bisa mencintainya. Ternyata aku mencintainya itu karena cintanya kepadaku mendahului cintaku kepadanya. Dulu saya pikir bisa beribadah, bisa mohon ampun. Rupanya ampunan Allah dia itu lebih mendahului istighfarku ternyata.
Ketika Anda astagfirullah, itu kan di sini nih lagi naik nih, ya. Begitu kenal Allah, ya Allah ternyata ampunan tadi mendahului tobatku. Nah itu wilayah hakikat namanya. Ya, wilayah hakikat itu. Nah kalau sudah begitu indah sekali. Beribadah, hidup, menjalankan proses-proses takdir itu indah sekali. Bagaimana gak indah? Takdir Allah yang menyebabkan Allah pasti sempurna. Gak ada yang cacat. Gak ada yang cacat Allah. Kalau sudah ma'rifat ngapain? Nah ini pertanyaannya. Nanti Anda sudah ma'rifat merasa final di sini. Final Pak, saya sudah top makom saya. Apa? Arifun. Katanya begitu. Rupanya masih ada namanya tahakkuk. Setelah arifun ada harus menjadi mutahaqqiqun. Mewujudkan hakikat. Nah ya, sudah habis kenal mau ngapain? Ya aku harus mewujudkan kenalmu ini. Tahakkuk namanya. Nah, mewujudkan kenal ini namanya orang mulai kalau di dalam istilah tasawuf ini namanya taroki. Taroki menanjak sampai memuncak. Sampai puncaknya apakah itu finalnya? Bukan. Finalnya ketika turun. Namanya tanazzul. Justru puncak Anda itu ketika turun. Tapi turun Anda sudah bila bersama Allah. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Orang NU kuat gak jadi rahmatan lil alamin, naik gak pernah, turun gitu. Jadi kira-kira proses. Nah ini akan ketika seseorang turun, itu pasti profesional yang sesungguhnya, karena dia mengikuti keserasian dengan bilah tadi. Wah, hakikat profesionalisme itu, ya itu. Saya ya pasti akan disiplin, saya ikut. Kenapa? Aku melihat dia, bukan melihat prestasiku, bukan melihat diriku, bukan. Aku melihat dia. Saya kira ini sebagai pengantar dialog untuk Bapak Subin, silakan menjadi diskusi.